Racik portofolio investasinya Pak Adrianus tahun ini kalau dibandingkan antara saham LQ45 dan second liner atau bahkan third liner itu baiknya berapa persen sih masing-masing Pak Adrianus? Nah, saya pikir mungkin untuk LQ45 masih di kisaran 50 sampai 55%, kemudian yang Oke, second liner bolehlah maksimal 30% atau oke. 25% dan sisanya third liner. Oke, jadi masih lebih banyak 50-55% tadi LQ45 ya, karena masih ada kecenderungan nih IHSG kita masih bisa terkoreksi. Nah, udah ada tadi ya beberapa saham yang sudah dibahas secara spesifik, Pegas, kemudian Sido, kemudian KLBF. Tapi kalau secara sektoral nih Pak Adrianus, rekomendasi dari Sukor Sekuritas sendiri yang paling menarik untuk bisa dikoleksi baik untuk trading atau investasi jangka panjang, itu sektor apa aja di tahun 2021 ini Pak Adrianus? Iya, buat kami tema utama di 2021 ini adalah recovery ya, Oke. stronger, comeback stronger gitu. Jadi selain ada ekspektasi recovery di 2021 karena kinerja, kita juga melihat ada omnibus law yang membuat proses recovery kita mungkin jadi bisa lebih kuat ketimbang Hmm. tanpa omnibus law. Jadi kita suka terhadap beberapa sektor yang potensi recovery-nya paling besar di 2021. Oke. Dan salah satu cara melihatnya adalah sektor-sektor tersebut biasanya yang mengalami penurunan kinerja paling banyak di 2020. Jadi Oke. beberapa sektor tersebut antara lain misalnya ada construction, ada Mhm. property, kemudian ada transportation yang memang mengalami koreksi sangat besar di 2020 kemarin. Mhm. Kemudian ada otomotif juga kita suka, kemudian juga ada sektor banking yang Iya, memang terdampak cukup signifikan di 2020 karena mereka harus memperbesar provision mereka terkait betul. dengan restrukturisasi pinjaman terkait dengan COVID. Nah, itu juga. Salah satu yang menarik perhatian saya tadi, yang sektor, perbankan gitu ya, dari jasa keuangan. Karena kan memang aturan OJK itu harus besar modal inti mereka nih, makanya akan ada beberapa aksi merger dan akuisisi, termasuk juga terkait dengan, merger BRIS menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Nah, seperti apa sih sebetulnya prospek saham-saham perbankan yang memang modal intinya sekarang masih kecil gitu kan, ada banyak sekali ya yang modal intinya masih di bawah 2 triliun rupiah, kira-kira ini akan menarik juga nggak sih untuk kita koleksi di tahun 2021 ini? Ya, memang roadmap dari OJK dan juga Bank Indonesia ingin membuat proses konsolidasi perbankan Iya. terjadi lebih cepat ya di Indonesia. Ini memang sedikit banyak memberikan potensi ada corporate action atau merger and acquisition di bank-bank Mhm. kecil yang memang sulit untuk secara internal atau organik menambah struktur permodalan mereka. Iya. Dan ini memang bisa jadi salah satu tema besar di 2021 ketika kita nanti lihat ada beberapa bank besar mulai kembali mencari bank-bank kecil untuk diakuisisi, khususnya untuk memperkuat deposit franchise maupun loan franchise mereka gitu ya. Perlu diingat juga nggak semua proses merger and acquisition-nya ini bagus. Kita harus Iya. lihat case to case, kita harus lihat apakah memang sinergi yang dihasilkan dari merger dan akuisisi ini akan berdampak positif terhadap kinerja sahamnya gitu ya. Mhm. Tapi Mhm. sejauh ini yang kami lihat merger dan acquisition yang terjadi di market kita khususnya di sektor perbankan Mhm. masih cukup positif, masih Oke. cukup positif. Ada rekomendasi saham-saham bank dengan modal inti kecil apa saja sih sebetulnya yang perlu dilirik di tahun 2021 ini? Karena kan ada banyak banget, kita harus betul-betul mereview ya masing-masing yang mana yang secara fundamental masih bagus. Seperti apa Pak Adrianus? Iya, kalau yang benar-benar kecil yang prone to merger dan acquisition Mhm. sebenarnya harus agak lebih berhati-hati ya. Ya. Karena mungkin ada liquidity trap di sana, ketika kita Mhm. masuk mungkin likuiditasnya bisa terlalu dangkal sehingga kita nggak bisa keluar. Paling aman sebenarnya kita justru balik cara bermainnya, artinya kita main saham-saham besar, bank besar mana yang berpotensi Oke. mengakuisisi bank-bank kecil tersebut gitu Mhm. ya. Mhm. Jadi Karena lebih, satu sisi ini lebih aman dari sisi iya. likuiditas. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.